berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Girona sudah aman di La Liga, saatnya mimpi juara. Girona baru saja menguasai puncak klasemen La Liga usai tampil mantap saat di kandang Barcelona. Dengan torehan 41 poin, Girona yang musim lalu finish ke-10 sudah memastikan keikutsertaan di La Liga musim depan. Itu artinya Girona bisa mengejar target-target lainnya, minimal tampil di kompetisi Eropa untuk mendongkrak finansial klub. Mereka pun bisa mulai bermimpi untuk juara. Agresivitas sia-sia Barcelona. Barcelona gagal mengkonversi agresivitasnya menjadi kemenangan menghadapi Girona. Barca tumbang dengan skor 2-4 meski membuat 31 percobaan di sepanjang laga. Kami memulai pertandingan dengan baik, menciptakan banyak peluang. Kami mampu menyamakan skor meski tertinggal lebih dulu. Namun kami membuang banyak peluang. Kami kurang bertenaga dan hasil akhirnya buruk, ucap Direktur Barca Deco. Barca mundur selangkah untuk maju 2 langkah. Barcelona gagal meneruskan momentum positif setelah dipermalukan Girona 2-4. Pelatih Barca Xavi Hernandez tidak risau menghadapi kemunduran ini. Toh Barca juga sempat mengalami kemunduran pada musim lalu, tetapi akhirnya berhasil menggondol titel juara. Skuad Roma terancam makin tipis. Jose Mourinho dihadapkan pada ancaman krisis pemain jelang laga-laga krusial AS Roma. Skuad Roma dihantam masalah cedera dan skors. Roma sudah ditunggu laga penting melawan Sheriff di Liga Eropa 14 Desember. Sementara di Serie A, Il Lupi kemudian akan melawan Bologna 17 Desember, Napoli 23 Desember, dan Juventus 30 Desember. Pesan puitis fans Roma ke Mourinho. Kontrak Jose Mourinho di AS Roma berakhir pada Juni 2024. Fans Roma tampak ingin pria asal Portugal itu bertahan dengan membentangkan spanduk puitis. Mata terpesona dengan warna Gelorossi. Jiwa diliputi oleh Romanisme. Jose Mourinho Romanista seumur hidup. Bunyi tulisan di spanduk dalam laga AS Roma versus Fiorentina, Senin 11 Desember 2023, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Chelsea lebih dekat ke zona degradasi dibanding keempat besar. Chelsea kembali memasuki tren buruk dengan 2 kekalahan beruntun setelah dibenamkan Manchester United 1-2. Terbaru Chelsea takluk 0-2 dari Everton dalam lanjutan Liga Inggris. Situasi Chelsea kini cukup pelik di klasemen Liga Inggris. Chelsea lebih dekat ke zona degradasi dengan selisih 10 poin dibanding ke posisi 4 besar dengan selisih 14 poin. Begitu dong Tottenham. Tottenham Hotspur menang telak 4-1 atas Newcastle United di lanjutan Liga Inggris. Manajer Tottenham Hotspur Ange Postecoglou mengaku puas dan senang dengan penampilan timnya di laga kontra Newcastle. Ini Spurs yang Ange mau. Penampilan kami luar biasa di semua aspek. Kami terlihat cemerlang dan klinis di lini depan. Kemudian menciptakan banyak peluang dan memaksimalkannya, ujarnya dilansir dari BBC. Habis potong poin, Everton malah melesat. Everton dikurangi 10 poin pada pertengahan November karena pelanggaran finansial. Setelah hukuman itu, Everton diprediksi bisa makin jatuh karena kalah 0-3 dari Manchester United di kandang sendiri.
Namun siapa sangka hukuman itu justru memotivasi Everton untuk bangkit dan melesat. Terbaru mereka mampu mengalahkan Chelsea dengan skor 2-0. MU tatap Liverpool, Gary Neville takut diajar 0-7 lagi. Manchester United menatap pekan yang berat dengan laga kontra Liverpool menunggu di akhir pekan. Ex-kapten MU Gary Neville khawatir setan merah dihajar lagi. Bekas kapten MU Gary Neville mengaku tak bisa jauh-jauh dari memori dihajar 0-7 musim lalu di Anfield. Apalagi Liverpool saat ini sedang panas dan memimpin klasemen. Jadi penyebab Dortmund kalah, Mats Hummels minta maaf. Mats Hummels meminta maaf pada fans melalui akun media sosialnya pasca kekalahan Borussia Dortmund atas RB Leipzig di Signal Iduna Park. Pemain veteran Jerman itu mengakui dirinya jadi penyebab kekalahan di Borussen di laga akhir pekan ini. Hummels menerima kartu merah dari wasit saat pertandingan baru berjalan 15 menit. Saya ingin memberikan pujian untuk fans dan pemain atas moral mereka. Kekalahan ini adalah kesalahan saya. Seharusnya saya tak melakukan pelanggaran itu, ujarnya. Jadi top skor di Serie A, Lautaro Martinez mengaku sangat bangga. Lautaro Martinez mengaku sangat bangga karena berhasil jadi pencetak gol terbanyak di Serie A dengan 14 gol. Lautaro mengaku hanya ingin membantu Inter Milan. Pemain asal Argentina tersebut kini telah mencetak 28 gol pada tahun 2023 di level klub, termasuk 14 gol dalam 15 pertandingan Serie A musim ini. Sang kapten kemudian mengatakan bahwa minggu ini dia akan dengan senang hati menandatangani perpanjangan kontrak bersama Inter. Namun hingga kini detailnya masih dalam tahap penyelesaian. Weston McKennie bicara soal kans Juventus raih Scudetto. Gelandang Juventus Weston McKennie buka suara soal kans timnya meraih Scudetto setelah berhasil mengalahkan juara bertahan Napoli dengan skor 1-0. Tak diragukan lagi bahwa Juve merupakan kandidat peraih Scudetto pada musim ini selain Inter. Sebelumnya pelatih Massimiliano Allegri terus berbicara bahwa target Juve adalah finish di 4 besar. McKennie mengonfirmasi bahwa target klubnya memanglah 4 besar, namun mengakhiri musim sebagai peraih Scudetto akan menyenangkan bagi mereka. Didesak mundur, Ten Hag paham kecewanya para fans. Sebagai supporter Manchester United mulai menyuarakan tuntutan untuk Erik Ten Hag mundur dari kursi manajer. Ten Hag sendiri sangat paham dengan kekecewaan dan frustasinya para fans setan merah. Namun, ia sekaligus menegaskan bahwa yang kecewa bukan hanya mereka, melainkan dirinya dan juga para pemain. Saya memahami kekecewaan dan frustasi, kami juga mengalami hal yang sama. Kami harus menunjukkan itu setiap pertandingan, dan tak satu laga ke laga lainnya, ada level yang berbeda, kata Ten Hag. Galakan Chelsea, Sean Dyche puji performa Everton. Manajer Everton Sean Dyche memberikan komentar terkait keberhasilan timnya meraih kemenangan saat menjamu Chelsea tadi malam. The Toffees berhasil meraih kemenangan dengan skor meyakinkan 2-0. Dyche memberikan pujian bagi penampilan serta mentalitas timnya di laga itu. Dyche menilai semua pemain, baik tim inti maupun cadangan, menunjukkan komitmen kuat untuk membantu tim meraih hasil positif. Dengan kemenangan ini, The Toffees sudah berjarak 4 angka dari zona degradasi. Jack Grealish, siapa bilang Manchester City sedang hadapi krisis? Jack Grealish memberikan komentar terkait kemenangan yang diraih oleh timnya saat tandang ke markas Luton Town tadi malam. The Citizen meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1. Hasil ini tentu saja membuat skuad City bahagia, termasuk Grealish yang juga membantah bahwa dalam beberapa pekan terakhir, timnya tengah menghadapi krisis. Saya pikir banyak orang suka berbicara tentang City dan terus berbicara seolah kami tengah menghadapi krisis besar. Pada kenyataannya kami telah menghadapi tim-tim yang sangat bagus, kata Grealish.
Tottenham kembali ke jalur kemenangan, begini reaksi Son Heung-min. Tottenham Hotspur meraih hasil yang sangat memuaskan dan membuat mereka kembali ke jalur kemenangan. Pasalnya, saat menjamu Newcastle United, Spurs berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 4-1. Hasil ini tentu saja membuat skuad The Lily Whites bahagia karena di 4 pertandingan sebelumnya, mereka tak pernah meraih kemenangan. Meski demikian, Heung-min berharap Spurs bisa menjaga konsistensi penampilan mereka di pertandingan-pertandingan berikutnya. Menang atas Barcelona, Michel belum yakin Girona bisa juara La Liga musim ini. Setelah meraih kemenangan atas Barcelona, Girona pun memimpin klasemen dengan 41 poin. Karena itu, wajar jika kemudian setelah kemenangan atas tim asuhan Xavi Hernandez ini, Girona dinilai bisa membuat sejarah dengan meraih gelar La Liga 2023-2024. Pelatih Girona, Michel, mengaku sangat bahagia dengan hasil yang diraih timnya. Sedangkan terkait peluang timnya meraih gelar La Liga 2023-2024, Michel menegaskan bahwa dirinya sendiri belum mengetahui apakah Girona mampu mempertahankan posisi ini hingga akhir musim. Sabar menunggu Ter Stegen pulih, Barcelona tak akan rekrut kiper baru. FC Barcelona kehilangan kiper utamanya Marc-Andre Ter Stegen karena masalah cedera. Namun, sang pelatih Xavi Hernandez menegaskan tidak akan merekrut kiper anyar di bursa transfer musim dingin mendatang. Menurut Xavi, ia akan tetap mengandalkan Iñaki Peña sampai Ter Stegen dalam kondisi bugar 100%. Ter Stegen pun kini diprediksi harus menepi cukup lama dan diperkirakan baru akan bisa kembali merumput paling cepat pada awal Februari mendatang. Presiden FIFA ingin Lionel Messi tampil sampai di Piala Dunia 2034. Lionel Messi meraih penghargaan pemain terbaik di Piala Dunia 2022 saat dia membawa timnas Argentina menjadi juara dan mengukuhkan dirinya di antara para pemain terhebat yang pernah bermain di turnamen ini. Wajar jika Infantino bersama dengan seluruh dunia sepak bola berharap terus menikmati kehebatan Messi, tidak peduli berapapun usianya. Dengan bercanda, Presiden FIFA itu ingin melihat Messi terus bermain hingga turnamen sepak bola antar negara 4 tahunan tersebut digelar di Arab Saudi pada 2034 saat La Pulga menginjak usia 47 tahun. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!